Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfiana Mahrudin Abadi dengan NPM terakhir 135. Di sini saya akan mendemonstrasikan modul pertama dari tutorial CPU simulator. Langsung saja, perintah pertama adalah membuat instruksi yang memindahkan nomor 5 ke register R00. R00. New instruction, close. Begini, kemudian di run dengan mengklik 2 kali, hasilnya akan muncul di sini. Lalu membuat instruksi yang memindahkan nomor 7 ke register R01. Add new. Nomor 7 ke register R01. New instruction, close. Lalu kita run. Hasilnya seperti ini. Kemudian buat instruksi yang menambahkan isi R00 dan R01. Add new. Arithmetics. Kita pilih tambah. Register R00 dan register R01. New instruction, close. Lalu di run. Hasilnya seperti ini. Lalu buat sebuah instruksi yang mendorong nilai pada register di atas ke bagian atas stack program. Add new instruction. Data transfer kita pilih push. Register R01. New instruction. Close. Kita jalankan. Amati nilai yang muncul di program stack. Seperti ini. Kemudian, buat sebuah instruksi mendorong nomor 2 di atas tumpukan program dan jalankan. Push. Tapi kali ini kita pakai value 2. New instruction, close. Jalankan. Amati nilai yang muncul di program stack. Seperti ini. Kemudian, buat instruksi untuk jump unconditionally ke instruksi pertama. Add new. Jump unconditionally ke instruksi pertama. Dan memasukkan value 0000. Kenapa? Karena kita ingin jump ke instruksi pertama dengan LAT-nya 000. Lalu jalankan. Nah, instruksi yang tersorot adalah instruksi pertama. Kemudian buat instruksi untuk memunculkan nilai di atas tumpukan program ke dalam register R02. Add new. Pop. Kita gunakan pop. R02. Close. Jalankan. Nah. Hasilnya seperti ini. Lalu buat instruksi untuk memunculkan nilai di atas tumpukan program ke dalam register R03. Perintahnya sama seperti yang tadi, hanya saja ininya diganti jadi R03. New instruction, close. Jalankan. Hasilnya seperti ini. Kemudian jalankan instruksi terakhir sekali lagi apa yang terjadi. Kita jalankan sekali lagi. Muncul pop-up error dengan tulisan stuck underflow. Hal ini terjadi karena program stack tidak memiliki variabel. Oke, selanjutnya buat instruksi perbandingan yang membandingkan nilai dalam register R04 dan R05. Add new, gunakan comparison, register R04 dan register R05. New instruction, close. Masukkan secara manual dua nilai yang sama dalam register R04 dan R05. R04
4, masukkan angka yang sama. Di sini bisa random, tapi saya pilih masukkan angka 3. Change 05 3 change. Nah, R04 dan R05 sudah sama. Lalu jalankan instruksi perbandingan di atas. Kita run dengan mengklik 2 kali. Nah, manakah dari bendera OV, Z, dan N yang ditetapkan atau yang dicentang? Bendera yang dicentang adalah Z. Setelah itu, masukkan nilai secara manual di register pertama lebih besar dari nilai register kedua. Register pertama adalah R04, saya masukkan angka 4. Kenapa 4? Karena 4 lebih besar dari 3. Nah, R04 nilainya sudah lebih besar dari R05. Lalu perintahnya, jalankan instruksi compare lagi. Nah, bendera status yang dicentang adalah N. Selanjutnya, masukkan nilai secara manual di register pertama lebih kecil dari register kedua. Maka nilai register kedua akan saya ganti jadi 5. Nah, dengan begini register pertama lebih kecil dari register kedua. Selanjutnya, jalankan instruksi compare sekali lagi. Nah, di sini seharusnya status flagnya ada di sini, tapi mungkin karena ada bug, jadi programnya tidak berjalan sesuai itu. Selanjutnya, buat sebuah instruksi yang akan melompat ke instruksi pertama jika nilai pada register R04 dan R05 sama. Gunakan control transfer JEQ. Jump if equal, melompat jika sama. New instruction, close. Uji instruksi di atas dan memasukkan nilai yang sama secara manual ke dalam register R04 dan R05. Disamakan, R04 akan saya ganti jadi 5. Dan begini nilai R04 dan R05 sudah sama. Lalu jalankan instruksi compare diikuti dengan menjalankan instruksi lompat. Jalankan compare, lalu jalankan lompat. Nah, jika berhasil instruksi pertama akan disorot. Selanjutnya untuk perintah ke-31. Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman tentang instruksi CPU dasar dan dapat memprogram simulator, ini sedikit tantangan bagi Anda, yaitu menyiapkan sedikit perulangan program. Perulangan program sangat berguna dan sangat sering digunakan oleh program komputer. Inilah yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah membuat instruksi yang memindahkan angka 0 ke dalam register R01. Kita buat instruksi yang memindahkan angka 0 ke dalam register R01. New instruction, close. Kemudian, buat instruksi yang menambahkan angka 1 ke register R01. Add new, menambahkan berarti menggunakan aritmetik, add, menambahkan angka 1 ke dalam register R01. Instruction, close. Lalu, buat instruksi yang membandingkan angka 10 dan register R01. Instruction, membandingkan dengan comparison angka 10 dengan register R01. New instruction, close. Setelah itu, buat instruksi yang melompat kembali ke instruksi 2 di atas jika R01 tidak sama dengan angka 10. Add new, control transfer, JNE, jump if not equal, melompat jika tidak sama. Masukkan 0006, kenapa 006? Karena yang kita tuju adalah register kedua, instruksi kedua dengan LAD 0006. Instruction, close. Kemudian membuat instruksi HLT. Add new, HLT, halt the simulator. New instruction, close. Selanjutnya,
Setelah instruksi 1 sampai 5 dalam kotak di bawah, kemudian mulai dari instruksi 1, jalankan instruksi 1 hingga 4 secara manual satu demi satu. Apa yang terjadi ketika Anda menjalankan instruksi 4? Kita jalankan satu persatu secara manual menggunakan ini. Nah, saat menjalankan instruksi 4, terjadi lompatan instruksi menuju instruksi 2, yakni instruksi yang menambahkan value 1 ke register 01, dan bendera status ditetapkan pada N. Sekarang, klik pada tombol reset program dan kemudian sorot instruksi 1 di atas. Selanjutnya, klik pada tombol run. Amati loop yang sedang bekerja. Reset program. Sorot pada instruksi pertama. Klik pada tombol run. Nah, loop yang berjalan adalah seperti ini. Oke. Kemudian, untuk modul pertama bagian B soal nomor 1 adalah buatlah kode untuk pernyataan bersyarat sehingga jika nilai dalam register R02 lebih besar dari nilai dalam register R01, maka register R03 diset ke 8. Ujilah pada simulator. Pertama-tama kita buat instruksinya dulu. Instruksi yang pertama yaitu comparison. Kita mengcompare R01 dengan R02. Instruction. Lalu membuat instruksi JLT register R02. Oke. Kemudian instruksi move angka 8 ke R03. Instruction, lalu instruksi HLT. New instruction, close. Kemudian kita masukkan secara manual nilai ke dalam register R01. R02 lebih besar dari nilai dalam R01. Jadi R01 masukkan 4 mungkin. R02 masukkan 5. Kemudian kita jalankan step by step. Oke, selanjutnya untuk modul 1 bagian B soal nomor 2. Buatlah kode untuk pengulangan 5 kali dengan nilai register R02 bertambah 2 setiap kali perulangan. Ujilah pada simulator. Oke, langsung saja kita buat instruksinya. Nyalakan dulu supaya tidak menghalangi. Yang pertama, move value 5 ke dalam R00. Instruction, lalu move value 0 ke dalam R02. New instruction, kemudian CMP, comparison value 0 dengan R00. Oke, lalu JNZ, jump if Z status flag is not set, value 23. New instruction. Oke, lalu HLT, new instruction, kemudian arithmetic subtract
value 1 dengan R00 new instruction, lalu add nilai 2 ke R02 new instruction, kemudian jump GMP jump 12 new instruction, close, kemudian tinggal kita run. Perintahnya adalah buat kode untuk perulangan 5 kali dengan nilai register R02 bertambah 2 setiap kali perulangan. Oke, mari di run. Perulangan 5 kali dengan R02 bertambah 2 setiap kali perulangan. Nah, done. Oke, kemudian untuk modul pertama bagian B soal nomor 3. Angka 4, min 3, 5, dan min 6 secara manual didorong ke atas tumpukan dalam urutan tersebut. Buatlah kode untuk sebuah rutinitas yang memunculkan 2 angka dari atas tumpukan, mengalihkannya, dan mendorong hasilnya kembali ke atas tumpukan. Rutinitas ini akan mengulangi hal ini sampai hanya ada 1 angka yang tersisa di atas tumpukan. Uji kode tersebut pada simulator. Langsung saja kita masukkan instruksinya. Oke. Yang pertama, pop R00 new instruction, kemudian pop R01 new instruction, lalu multiply arithmetic multiply R00 R01 R00 R01 new instruction, kemudian push R01 push register R01 new instruction, kemudian comparison value 360 R01. Oke, new instruction, lalu JNE 0, JNE value-nya 0 new instruction. Selanjutnya HLT instruction. Kemudian untuk nge-push angkanya satu persatu, push 4, min 3, 5, dan min 6. Push 4, new instruction, push min 3, new instruction, push 5, new instruction, push min 6 new instruction. Kemudian HLT di mana HLT? Oke, pertama di run dari sini, kita run. Oke, kemudian di run dari atas, run. Done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashlaki Akbar, NPM terakhir 099 dari UPN Jatim. Di sini saya akan menjelaskan model pemrograman 2 yang tugas dari Pak Firza.
Di sini saya akan menjelaskan model pemrograman 2 pada simulator CPU. Nomor 1, di sini kita hanya menginputkan kode 65 dan 60 menggunakan metode pengalamatan. Menyimpan berarti store yang berarti STB. Bisa dilihat value di atasnya 65 dan di bawahnya 20. Nomor 2 sama, kita menginputkan kode yang pertama adalah 51 ke register R04 yang berarti pindahkan adalah move, dan yang selanjutnya adalah menyimpan adalah struct yang berarti STB. R04 lokasi memorinya 21 ini. Nomor 3, pindahkan nomor 22 ke register R04 menggunakan informasi menyimpan dalam move ya. Nomor 59, dalam memori data menggunakan awalan add untuk ini. Pindahkan adalah move dan menyimpan adalah store. Berarti kita move 22, kita input 22 dan registernya R04. Selanjutnya kita store yaitu STB, inputkan 59 dan jangan lupa awalan add R04. Nomor 4, yaitu kita disuruh menginputkan kode. Temukan sih membuat adalah LDB. Membuat itu bahasa Inggrisnya the LUTs. Location register the LUTs byte from program memory in register into. Berarti kita disuruh temukan instruksi LUT byte dari memori data program ke dalam register. Digunakan ini untuk memuat nomor di alamat memori 22 ke register R10. Ini ya, kita sudah buat. Nah, ini tulis loop di mana 10 angka dari 41 hingga 50 terus dalam memori data program mulai dari alamat memori 24. Tulis loop. Write a loop. Kita membuat 10 di mana angka 10 dan 41 ini registernya saya membuat mencoba ya. Yang input 10 saya coba R00, yang 41 R01. Sedangkan yang 24 ini kita disuruh 24 menggunakan register indirect addressing di mana register R04 cari tak semua mewakili alamat memori. Kita buat menginput move 24 dan di mana register R04 cari tak langsung mewakili ya. Kita buat di atasnya berarti secara tak langsung mewakili. Dan saya coba mengerun dan hasilnya seperti ini. Lanjut. Initially bagian data program secara manual mulai dari alamat 40 dengan string CPU. Maksudnya ini adalah dari alamat 40 data memori ini kita di sini ada menu show memory, klik saja. Terus input terus klik yang pack ke 0040 ini ya. Terus kita pastekan CPU instruction rule itu ke dalam folder value, lalu kita update dan jalankan. Hasilnya kan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh membuat tabel seperti ini. Udah saya buat. Ini tabelnya ya. Catat apa yang
Setelah tabel saya buat dan saya jalankan, maka hasil outputnya adalah E sampai N, belum lengkap sampai Z gitu. Saran apa arti penting dalam R03? Menurut saya dalam CPU simulator R03 memiliki arti penting sebagai register yang digunakan untuk menyimpan data atau alamat memori. Register ini dapat digunakan untuk memindahkan data ke register, membandingkan register, push data ke stack, pop data dari stack, dan jump ke lokasi address dan value yang dipegang dalam register. Ini kita disuruh menambahkan ya, dari label 2 ini atasnya kita disuruh menambahkan MSF kal label 2 dan HLT. Sekarang ubah kode di 1 di atas menjadi subroutine hanya dengan mengganti instruksi HLT. Maksudnya adalah HLT kan di bawah. Maksudnya HLT itu diganti dengan instruksi read, berarti read itu di bawah. Kan tadi label di atas sendiri. Instruksi MSF kal label 2 dan HLT itu sekarang kita taruh di atas. Catat isi tumpukan program setelah instruksi MSF dijalankan. Maksudnya setelah instruksi MSF dijalankan, kita klik 2 kali di atasnya, itu maksudnya step. Kita klik step. Ini contoh saja. Label 2, kita klik step 2 kali. Maka akan keluar hasilnya di general purpose CPU register. Sedangkan yang perintah tersebut saya sudah coba dan MSF keluar di outputnya di program Stackram, TOS dan POS itu ya, bisa dilihat di program Stackram ini ya. Itu juga dengan poin B yang setelah instruksi call dijalankan, Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya dengan mengklik 2 kali. Sama saja caranya seperti tadi, cuman bedanya kita klik pada kal label 2 dan outputnya adalah sama saja seperti yang MSF yang di atas. Lanjut. Apa pentingnya informasi tambahan pada tumpukan setelah menjalankan kal? Menurut saya setelah menjalankan kal atau setelah menjalankan instruksi kal yang digunakan untuk mengambil subroutine, informasi tambahan pada tumpukan stack penting karena tumpukan digunakan untuk menyimpan alamat pengembalian dan data sementara. Setelah kal dieksekusi, alamat pengembalian atau return address akan disimpan di tumpukan untuk nantinya kembali ke instruksi setelah pemanggilan subroutine. Selain itu, data sementara juga dapat disimpan di tumpukan selama eksekusi subroutine. Oleh karena itu, informasi tambahan pada tumpukan setelah menjalankan kal sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemanggilan subroutine berjalan dengan benar dan data yang diperlukan tersimpan dengan baik. Lanjut nomor 3. Kita di sini hanya perlu mengubah kodenya saja ya. Mari kita buat subroutine data sedikit lebih fleksibel. Misalkan kita ingin mengubah jumlah karakter yang disimpan saat memanggil subroutine, ubah kode dipanggil PSH yang sebenarnya ini kita yang nomor 3 nanti kita disuruh bikin ya, sedangkan yang tabel poin A ini kita disuruh mengganti, cuma mengganti kode saja. Ini saya sudah membuatnya sesuai instruksi
dan output yang keluar adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, elemen sampai Z. Ini adalah kode lengkapnya. Sedangkan yang tadi, nah yang ini belum lengkap kodenya. Makanya output yang keluar terhambat sampai N. Sedangkan ini sudah lengkap. Lanjut. Tulis rubutin mengambil 2. Maksudnya kita di sini adalah kita suruh mengcopy menduplikat MSF sampai kal ini ya. MSF ini sampai HLT ini saya duplikat ini ya. Dan outputnya sama saja. A sampai Z. Sedangkan yang nomor 5 ini kita disuruh membandingkannya dan mengembalikan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi maksudnya MSF PSA ini saya ganti kodenya 91 dan 60, sedangkan yang PSA satunya itu 80 dan 40. Kan tadi kodenya sama 91 dan 60. Kalau nomor 5 ini yang atas saya tinggikan, yang bawah saya rendahkan. Maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, elemen Z dan di atasnya A sampai O. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya juga masih belajar untuk menjelaskan CPU simulator ini. Sekian dari saya dari kelompok 3. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan menerapkan tutorial modul 3. Pertama-tama kita compiler. Kemudian kita lihat di tutorialnya, kita salin. Kemudian kita tempel. Kemudian kita compile. Setelah itu kita load in memory. Oke, test show in program. Kemudian kita maksimalkan, kemudian kita run, kita lihat ini Leho again. Titik kira-kira. Kita lihat hasilnya. Oke. Dan ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke pemrograman kedua, kita lihat tutorialnya. Kita copy, salin, dan kita ini new, paste, dan kita compile. Dan kita tunggu hasilnya. Kemudian oke, selanjutnya ke pemrograman 3. Kita new, kemudian lihat ini, kita copy, salin, kita paste di input, kemudian kita compile. Kita lihat kenyataan if kita lihat di sini lompatan jam tokat address 52. Terus jadi
n sama dengan 0, greater than or equal, instruktur nanti ini akan lompat ke n to f stop simulation. Jadi jam lompat ke stop alt 2f stop simulation. Oke, teman-teman, kita selanjutnya pemrograman tes 4. Kita edit source, new, dan lihat tutorial, edit source 4. Kita salin, kita paste, dan kita compile. Kemudian kita lihat jadi ini for terus copy ini, kemudian jam to kode lompat ke 68, kemudian 6 n sama dengan 1, kemudian jam to kode update 68, kemudian ke stop. Kemudian kita lanjut ke pemrograman 5. Kita new, kita paste, dan kita compile. Kemudian kita load in memory. Also program, also link. Kita silang aja. Yang ini reset program. Kemudian stack langsung. Jadi kita lihat ini dari MSF. Kemudian kalau ini keluar di sini, RET, kemudian dan seterusnya. Oke, di selanjutnya kita pemrograman tes 6. Kita new, kemudian ini copy, salin, kemudian kita tempel, ini kita compile. Kemudian kita lihat di
address 006, kemudian ke load in memory. Oke, nah ini sudah masuk. eh tes 6 kan sudah masuk. Kemudian klik interupsi. Sudah stay on top. Oke, kemudian kita klik input output. Kertas cepat. Banyak datang programnya, lalu kita trigger. Lihat dulu ini. uh, kemudian tadi
Kita trigger, lalu stop. Oke, kita tutup dulu ini jendelanya. Habis ini close stack ada isinya seperti filenya berapa, busnya berapa, saya berapa. Nah, itu hasil dari klik trigger tadi. Untuk mengeluarkan hasilnya di konsol akan berjalan seperti itu. Selanjutnya ini sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya dari modul 3 ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan apabila kurang dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 untuk latihan yang pertama. Pertama-tama kita isi untuk nama programnya, yaitu modul 4 latihan pertama. Untuk base address kita isi 100. Kemudian untuk instruksi yang pertama kita akan mengisi mov 1 dengan register R01. Kemudian kita isi mov value 2 dengan register R02. Kemudian untuk instruksi yang ketiga kita akan menambahkan add dengan register R01 dan register R02. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Dan hasilnya adalah 3. Dimana 3 itu adalah hasil dari R01 dan R02 dan hasilnya akan disimpan di R02. Kemudian kita akan menambahkan instruksi compression atau perbandingan. Yang pertama adalah compression 3 dengan register R02. Kemudian compression 1 dengan register R02 dan compression 4 dengan register R02. Dan untuk yang compression 1 dengan register R02 memiliki status bendera yaitu Z. Dan untuk compression bervalue 4 dengan register R02 memiliki bendera N. Kemudian kita akan men-save programnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 latihan yang kedua. Pertama kita akan memberikan nama programnya terlebih dahulu, yaitu modul 4 latihan 2. Kemudian base address-nya 100. Kemudian kita akan menambahkan instruksi berupa mov value 0 register R01. Kemudian menambahkan instruksi berupa tabel 1. Kemudian kita menambahkan instruksi berupa add value 1 register 1. Kemudian kita mendapatkan instruksi compression value 3 register 1. Dan kita menambahkan instruksi CLT yaitu memiliki value label 1. Kemudian kita coba jalankan programnya. Dapat dilihat di sini di general purpose di bagian register 1 memiliki value 3. Kemudian ubah kode di atas hingga register 1 bertambah 1 hingga mencapai nilai 4. Kita mencoba untuk mengubah instruksi compression menjadi 4.
Kita coba jalankan programnya. Nah, kita mengubah instruksi compression menjadi 4 general purpose di bagian register 1 berubah menjadi 4, sehingga program melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Setelah itu kita akan coba untuk save programnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 4 latihan yang ketiga. Pertama-tama kita akan memberikan nama programnya, yaitu modul 4 latihan 3. Kemudian untuk base address-nya 100. Kemudian kita akan memberikan instruksi yang pertama, yaitu stb -1 stb dengan value 16. Kemudian instruksi ldb 16 dengan register R03, kemudian instruksi add dengan value 1 register R03, kemudian stb lagi dengan register R03 value 17. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan programnya. Seperti lihat di sini di general purpose di bagian register 3 memiliki value 66. Ubah kode di atas untuk menyimpan 2 karakter berikutnya dalam alfabet. Teruskan kode yang dimodifikasi di bawah ini. Kemudian kita akan coba untuk mengubah instruksi add menjadi 2. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Dapat dilihat setelah kita mengubah instruksi add menjadi 2, maka hasil dari general purpose di bagian register 3 menjadi 67. Kemudian kita akan menyimpan program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan modul 4 latihan yang keempat dengan base address 100. Kemudian kita akan menambahkan instruksi, yaitu label 2. Kemudian kita menambahkan instruksi lagi, yaitu move value 16 ke register R03. Ini fungsinya untuk masukkan value 16 ke register 03. Kemudian kita move lagi dengan value 1 atau hex mode 1 ke register R04. Kemudian kita memberikan instruksi label 3. Kemudian kita memberikan instruksi store byte dengan value dengan register R04 menuju add R03. Kemudian store byte ini berfungsi untuk masukkan nilai yang ada di R04, yaitu hex 41
ke R03, tapi tidak langsung ke R03 ya. Ini adalah merupakan pengalamatan secara tidak langsung. Jadi nanti X41-nya masuk ke 16, bukan ke R03-nya. Kemudian kita menambahkan instruksi berupa add dengan value 1 dengan register R03, kemudian instruksi add satu lagi ke register R04, kemudian kita menggunakan instruksi compression X4F dengan register R04. Jadi ini akan dilakukan perbandingan selama 4F tidak sama dengan H41, maka akan kembali lagi melakukan loop dari label 3. Kemudian kita menambahkan JNE atau jumps if not equal. Jadi nanti dia akan loncat lagi ke label 3. Jika komparasi atau perbandingan dari H4F tidak sama dengan yang ada di register 3 atau H41. Jadi dengan adanya instruksi JNE ini, maka akan lompat lagi ke label 3 jika tidak sama. Kemudian kita bisa lihat dan kemudian kita bisa menjalankan programnya. Ini akan membentuk sebuah abjad ya. Ya, sekian dari saya. Sebelumnya kita save dulu programnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk latihan nomor 7 modul 4. Pertama-tama kita akan menambahkan instruksi MSF dan call dengan value label 2. Pertama-tama kita akan menambahkan MSF mark start frame, kemudian kita menambahkan call atau call subroutine dengan value label 2. Kemudian kita menambahkan red atau return. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini keluar di program start-nya, dan ini juga ada value-nya yaitu 44.
Nah, ini keluar lagi. Coba saya stop ya programnya. Jadi coba kita eksekusi yang bagian MSF. Nah, ini keluar. Terus kemudian kita coba eksekusi bagian call-nya. Nah, fungsi call ini berguna untuk memanggil value yang ada di label 2. Jadi value-nya keluar menjadi 44. Kemudian red ini return mengembalikan, jadi ini adalah sebuah program infinite loop. Jadi nanti dipanggil lalu di return lagi dan seterusnya. Sekian untuk latihan 7 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lakukan latihan nomor 8 modul 4. Di sini perintahnya kita akan menambahkan atau memodify instruksi pada nomor 7 seperti yang telah ditampilkan, yaitu kita akan menambahkan instruksi push 60, di bawahnya MSF push 60 push dan value-nya 60. Kemudian call label 2 dan red ini tidak ada. Kemudian sesuai dengan modul instruksinya, dan kita akan coba untuk run programnya. Jadi lihat programnya hampir sama seperti program sebelumnya. Bedanya di sini kita tambahan instruksi baru, yaitu push. Jadi push ini kita eksekusi. Ini kan awalnya bentuk 0, kemudian 48. Dengan adanya push ini maka menjadi 96. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan latihan terakhir dari modul 4, yaitu latihan nomor 8. Ini kita akan memodifikasi kode nomor 6 itu seperti ini, tapi dengan menggunakan kode pemanggil yang di atasnya ini. Pertama-tama kita akan coba untuk menambahkan instruksi kode pemanggilnya. Yaitu all dengan value label 2, kemudian push dengan value 60, kemudian MSF
Kemudian di bawahnya instruksi mau sampai 1.4 kita akan menambahkan instruksi pop dengan register 5. Kemudian kita akan memodifikasi compression-nya yang awalnya LWH4R dengan register 4 menjadi register 5 dan register 4. Kemudian kita akan menambahkan instruksi region. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan kita akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, seperti itu hasil dari menjalankan programnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 latihan yang kedua. Pertama kita akan memberikan nama programnya terlebih dahulu, yaitu modul 4 latihan 2. Kemudian base address-nya 100. Kemudian kita akan menambahkan instruksi berupa move value 0 register R01. Kemudian menambahkan instruksi berupa tabel 1. Kemudian kita menambahkan instruksi berupa add value 1 register 1. Kemudian kita mendapatkan instruksi compression value 3 register 1. Dan kita menambahkan instruksi CLT, yaitu memiliki value label 1. Kemudian kita coba jalankan programnya. Dapat dilihat di sini di general purpose di bagian register 1 memiliki value 3. Kemudian ubah kode di atas hingga register 1 bertambah 1 hingga mencapai nilai 4. Kita mencoba untuk mengubah instruksi compression menjadi 4. Kita coba jalankan programnya. Kita mengubah instruksi compression menjadi 4. General purpose di bagian register 1 berubah menjadi 4, sehingga program melakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Setelah itu kita akan mencoba untuk save programnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 4 pelatihan yang ketiga. Pertama-tama kita akan memberikan nama programnya yaitu modul 4 pelatihan 3. Kemudian untuk base address-nya 100. Kemudian kita akan memberikan instruksi yang pertama yaitu STB angkat 1 STB dengan value 16, kemudian instruksi LDB 16 dengan register R03, kemudian instruksi add dengan value 1 register R03, kemudian STB lagi dengan register R03 value 17. Kemudian kita akan coba untuk menjalankan programnya. Seperti lihat di sini di general purpose di bagian register 3 memiliki value 66. Ubah kode di atas untuk menyimpan dua karakter berikutnya dalam alfabet. Teruskan kode yang dimodifikasi di bawah ini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubah instruksi add menjadi 2. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Dapat dilihat setelah kita mengubah instruksi add menjadi 2, maka hasil dari general purpose di bagian register 3 menjadi 67. Kemudian kita akan menyimpan program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan modul 4, latihan yang keempat dengan base address 100. Kemudian kita akan menambahkan instruksi yaitu label 2. Kemudian kita menambahkan instruksi lagi yaitu move value 16 ke register R03. Ini fungsinya untuk masukkan value 16 ke register 03. Kemudian kita move lagi dengan value angka 1 atau hash code 1 ke register R04. Kemudian kita memberikan instruksi label 3. Kemudian kita memberikan instruksi store byte dengan value dengan register R04 menuju R03. Kemudian store byte ini berfungsi untuk masukkan nilai yang ada di R04 yaitu X41 ke R03, tapi tidak langsung ke R03 ya. Ini adalah merupakan pengalamatan secara tidak langsung. Jadi nanti X41-nya masuk ke 16, bukan ke R03-nya. Kemudian kita menambahkan instruksi berupa add dengan value 1 dengan register R03. Kemudian instruksi add satu lagi ke
register R04, kemudian kita menggunakan instruksi compression X4F 4F dengan register R04. Jadi ini akan dilakukan perbandingan selama 4F tidak sama dengan H41, maka akan kembali lagi melakukan loop dari label 3. Kemudian kita menambahkan JNE atau jumps if not equal. Jadi nanti dia akan loncat lagi ke label 3. Jika komparasi atau perbandingan dari H4F tidak sama dengan yang ada di register 3 atau H41. Jadi dengan adanya instruksi JNE ini, maka akan lompat lagi ke label 3 jika tidak sama. Kemudian kita bisa lihat dan kemudian kita bisa menjalankan programnya. Ini akan membentuk sebuah abjad ya. Ya, sekian dari saya. Sebelumnya kita save dulu programnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mencoba untuk latihan nomor 7 modul 4. Pertama-tama kita akan menambahkan instruksi MSF dan call dengan value label 2. Pertama-tama kita akan menambahkan MSF mark start frame, kemudian kita menambahkan call atau call subroutine dengan value label 2. Kemudian kita menambahkan red atau return. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini keluar di program start-nya, dan ini juga ada value-nya yaitu 44. Nah, ini keluar lagi. Coba saya stop ya programnya. Jadi coba kita eksekusi yang bagian MSF. Nah, ini keluar. Terus kemudian kita coba eksekusi bagian call-nya.
Nah, fungsi call ini berguna untuk memanggil value yang ada di label 2. Jadi value-nya keluar menjadi 44. Kemudian read ini return mengembalikan, jadi ini adalah sebuah program infinite loop. Jadi nanti dipanggil lalu di return lagi dan seterusnya. Sekian untuk latihan 7 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lakukan latihan nomor 8 modul 4. Di sini perintahnya kita akan menambahkan atau memodify instruksi pada nomor 7 seperti yang telah ditampilkan, yaitu kita akan menambahkan instruksi push 60, di bawahnya MSF push 60 push dan value-nya 60. Kemudian call label 2 dan read ini tidak ada. Kemudian sesuai dengan modul instruksinya, dan kita akan coba untuk run programnya. Jadi lihat programnya hampir sama seperti program sebelumnya. Bedanya di sini kita tambahan instruksi baru, yaitu push. Jadi push ini kita eksekusi. Ini kan awalnya bentuk 0, kemudian 48. Dengan adanya push ini maka menjadi 96. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan latihan terakhir dari modul 4, yaitu latihan nomor 8. Ini kita akan memodifikasi kode nomor 6 itu seperti ini, tapi dengan menggunakan kode pemanggil yang di atasnya ini. Pertama-tama kita akan coba untuk menambahkan instruksi kode pemanggilnya, yaitu all dengan value label 2, kemudian push dengan value 60, kemudian MSF, kemudian di bawahnya instruksi mau sampai 164, kita akan menambahkan instruksi pop dengan register 5.
Kemudian kita akan memodifikasi compression-nya yang awalnya LWH4R dengan register 4 menjadi register 5 dan register 4. Kemudian kita akan menambahkan instruksi region. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan kita akan coba untuk menjalankan programnya. Nah, seperti itu hasil dari menjalankan programnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.